Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Indah Cahyani Putri dari Prodi Teknologi Pendidikan B Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi, saya akan menjelaskan terkait materi tentang cara untuk meningkatkan pembelajaran dengan optimal di sekolah dasar. Oke, ya langsung aja. Pertama-tama, ada teori belajar proses. Pada materi ini, saya mengambil dari keterkaitan antara meningkatkan pembelajaran yang optimal dengan teori belajar proses, teori Skinner, dan Gagne. Oke, yang pertama ada teori Skinner. Teori pengkondisian operan, di mana konsekuensi perilaku akan menyebabkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan terjadi. Nah, pada teori ini terdapat dua konsep utama, yaitu yang pertama ada konsep penguatan. Konsep penguatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Konsep penguatan positif dapat meningkatkan sesuatu tingkah laku. Contohnya, seperti seorang siswa yang mencapai prestasi tinggi diberikan hadiah, maka dia akan mengulangi prestasi itu dengan harapan dapat hadiah lagi. Lalu untuk konsep penguatan negatif menimbulkan keadaan tidak menyenangkan atau tidak mengenakan perasaan sehingga dapat mengurangi terjadinya suatu tingkah laku. Contohnya, seorang siswa akan meninggalkan kebiasaan terlambat mengumpulkan tugas atau PR karena tidak tahan selalu dicemooh oleh gurunya. Selanjutnya, konsep yang kedua ada konsep hukuman. Konsep ini menyebabkan sesuatu respon atau tingkah laku menjadi berkurang atau bahkan langsung dihapuskan atau ditinggalkan. Nah, contoh dari konsep ini ada seorang siswa yang tidak mengerjakan PR, tidak dibolehkan bermain bersama teman-temannya saat jam istirahat. Oke, yang selanjutnya ada dari Gardner. Menurut Gardner, belajar memberi kontribusi terhadap adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses yang logis sehingga perkembangan tingkah laku atau behavior adalah hasil dari efek belajar yang kumulatif. Nah, pada teori ini terdiri dari 4 fase utama, yaitu yang pertama, fase pengenalan. Fase pengenalan adalah suatu proses yang unik pada tiap siswa dan sebagai akibatnya setiap siswa bertanggung jawab terhadap belajarnya karena cara yang unik yang dia terima pada situasi belajar. Fase yang kedua ada fase perolehan, di mana memperoleh pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya. Fase yang ketiga adalah fase penyimpanan. Fase penyimpanan informasi, ada informasi yang disimpan dalam jangka pendek, ada yang dalam jangka panjang. Melalui pengulangan informasi dalam memori jangka pendek dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Dan yang terakhir ada fase pemanggilan atau recall. Adalah fase mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada di dalam memori. Selain itu, ada fase lain yang dianggap tidak utama. Yang pertama, ada fase motivasi. Kedua, fase generalisasi. Ketiga, fase penampilan. Dan keempat, fase umpan balik. Nah, dari keempat fase yang tidak dianggap tidak utama, menurut saya pada fase motivasi ini sangat diperlukan oleh peserta didik atau siswa sekolah dasar pada umumnya. Motivasi bagaimana cara agar mereka itu gigih dalam belajar, misalkan. Terus fase penampilan. Fase penampilan ini juga penting karena pada sekolah dasar sudah diajarkan untuk tertib, disiplin dalam berpenampilan yang menyebabkan atau mengakibatkan mereka akan kebiasaan untuk kedepannya. Yang selanjutnya, masalah dari pembelajaran tatap muka di tingkat sekolah dasar. Nah, ada apa aja sih masalahnya? Di sini saya menggambarkan ada 4 masalah. Yang pertama, kurang kondusif. Maksudnya kurang kondusif saat adanya pembelajaran, saat kelas. Dapat kita jumpai di sekolah dasar di mana masih banyak siswa yang asyik bermain. Jadi, saat pelajaran tatap muka masih dapat dijumpai siswa yang bermain dengan temannya dikala proses belajar berlangsung. Yang kedua, adanya gangguan. Nah, kalau ada seorang siswa yang mengobrol dengan teman sebangkunya, maka hal tersebut dapat mengganggu teman lainnya yang sedang benar-benar memperhatikan pelajaran. Terus, yang ketiga, ada siswa kurang tertarik
tertarik pada materi. Nah, sebenarnya nggak semua siswa memiliki cara dan metode atau teknik belajar yang sama. Jadi sulit untuk siswa yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar namun tidak didapatkan di kelas tersebut. Akhirnya siswa menjadi tidak tertarik dengan adanya pembelajaran yang berlangsung. Dan yang terakhir, ada guru sulit mengatur jalannya pembelajaran. Nah, pada pembelajaran tatap muka dalam satu kelas terdapat beragam karakter siswa yang tidak mudah untuk dipahami oleh guru. Bahkan cara belajar mereka juga sulit untuk disamakan antara satu sama lain. Akhirnya guru mau tidak mau harus menyeimbangkan antara siswa satu dengan yang lainnya dalam proses pembelajaran. Oke, next di sini ada tips dan trik dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tingkat sekolah dasar. Yang pertama, ada menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Nah, dalam proses pembelajaran tidak cukup hanya satu saja metode yang digunakan, apalagi dalam sekolah dasar. Maka dari itu, guru bisa menggunakan metode belajar yang menarik yang mencampur atau di mix and match metode yang ada dengan mengetahui kebutuhan siswa dalam belajar. Bisa juga dengan memberikan permainan saat proses pembelajaran sebagai selingan agar belajar tidak terlalu kaku dan tegang namun tetap efektif. Nah, ini sangat berguna sekali, kayak metode permainan di dalam pembelajaran pada anak-anak sekolah dasar memang dibutuhkan karena kita tahu bahwa anak sekolah dasar itu masih banyak yang bermain-main, jadi pembelajaran bisa dilakukan dengan cara tidak formal. Oke, yang kedua ada memberikan cara yang unik dan menarik dalam penilaian. Nah, maksudnya di sini guru atau pendidik bisa membuat penilaian dengan menarik sehingga siswa itu dapat gigih dan semangat dalam menyelesaikan tugasnya atau dalam ulangan, dalam ujian. Contohnya seperti bisa memberikan reward atau hadiah kepada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, mengapresiasi dengan memberikan poin atau bintang. Oke, yang terakhir ada memberikan tugas dengan sekreatif mungkin, namun masih mengarah pada materi. Nah, guru bisa memberikan materi, tugas dengan mengkombinasikan keduanya di suatu gambaran yang ada. Nah, contohnya gini, ada pembelajaran bahasa Inggris atau matematika, yang dimana di situ dikatakan bahwa pembelajaran diminta untuk membuat slogan atau berhitung, kan? Nah, bisa tuh guru memberikan tugas tersebut dengan menyertakan gambar yang sesuai dengan apa yang ada di slogan yang dibuat. Jadi misalkan matematika berhitung menggunakan gambar bangun ruang, bangun datar, gitu. Terus jadi kesannya seperti poster, namun masih terdapat unsur pelajaran yang ada. Jadi kalau misalkan bahasa Inggris ya slogan dengan suatu gambaran yang menunjukkan dari slogan tersebut. Selanjutnya, pro dan kontra pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tingkat sekolah dasar. Di sini ada dua pro. Yang satu, penyampaian materi jadi lebih mudah. Yang kedua, mudahnya komunikasi antara guru dengan siswa. Nah, maksudnya penyampaiannya jadi mudah itu dalam pembelajaran tatap muka membuat siswa sulit mendapatkan penjelasan dari guru. Jadi siswa itu kan terkadang sulit mendapatkan penjelasan dari guru, di mana di situ guru menjelaskan langsung kalau adanya tatap muka. Jadi yang tidak paham langsung bisa ditanyakan. Nah, sama halnya dengan yang kedua, mudahnya komunikasi antar guru. Jadi karena tidak paham ditanyakan, komunikasi berjalan secara langsung tanpa adanya perantara elektronik dan sebagainya. Oke, yang kontra. Jadi yang kontra ada 3 poin. Yang pertama, saat proses pembelajaran sulit untuk efektif. Nah, kan karena adanya noise dan komunikasi yang sulit antara guru dan siswa itu, pembelajaran bisa menjadi tidak efektif, apalagi untuk siswa sekolah dasar. Yang kedua, banyak siswa yang kurang fokus. Nah, dengan pembelajaran tatap muka kan kebanyakan tuh siswa yang sudah bertemu temannya, jadi ngobrol, main saat pembelajaran dan tidak fokus. Nah, hal tersebut juga bisa mengganggu teman yang lainnya. Akhirnya mereka jadi ikut tidak fokus. Dan yang terakhir, kurangnya prasarana yang digunakan. Nah, dalam pembelajaran tatap muka kan dibutuhkan buku sebagai acuan materi yang digunakan. Namun, tidak semua sekolah mampu memfasilitasi siswa dengan adanya buku-buku tersebut. Alhasil, ada beberapa siswa yang tidak mendapatkan buku sebagai penunjang belajar dan menjadi sulit dalam belajar.
Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga ilmu tadi mudah dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.